Oke, terima kasih banyak Mas Delvian. Ya, kalau untuk aku sendiri, buat aku maknanya untuk Hari AIDS sedunia itu setiap hari ya kita memperingati Hari AIDS sedunia. Kalau untuk saya pribadi sebagai seorang ODIF, saya sudah 17 tahun hidup dengan HIV. Jadi buat saya setiap harinya itu adalah hari peringatan buat saya, gitu. Setiap hari itu selalu muncul ada momentum di mana saya sebagai konselor HIV juga gitu ya, untuk teman-teman sebaya banyak sekali cerita, Mas, gitu. Jadi setiap hari itu saya selalu memperingati Hari AIDS sedunia. Oke, jadi udah sangat melekat sekali ya. Melekat sekali. Jadi udah nggak ada hari spesial, hari khusus, bla bla bla. Nggak ada. Hari spesial. Spesial, betul banget. Oke, sudah selama 17 tahun 17 ya. 17 tahun, alhamdulillah. Oke, 17 tahun berarti saya waktu itu masih main Lagi lucu-lucunya. kelereng. Lagi lucu-lucunya kan ya? Lucu-lucu, lagi bandel-bandelnya. Lagi Kak. bandel-bandelnya. Iya. Oke. Oke, 17 tahun waktunya nggak lama. Kalau misalkan sekolah tuh udah SMA kali ya, Kak? Udah ya? SMA segede anak aku sekarang ya. Yang paling gede itu memang udah 17 tahun gitu. Jadi pas saya melahirkan itu 3 bulan kemudian saya dinyatakan HIV positif gitu. Jadi setiap dia ulang tahun gue nangis, Bo. Gitu, karena Iya, seperti teringat. ya. Iya, betul. Itu Oke. sebuah momen yang banget deh. Meskipun 17 tahun udah waktunya lama, tapi Iya. kan tetap ada emosi, itu pasti akan selalu Tetap, muncul ya, Kak, ya. pasti Dan itu. sekiranya apa sih ketika kakak mengalami emosi, terus Iya. apa sih yang menguatkan kakak Gus nih? Yang menguatkan pastinya ya anak aku sendiri itu. Jadi setiap tahun dia bertumbuh, setiap harinya itu membuat aku sangat bangga bisa melihat dia hari demi hari begitu dia mulai bertumbuh. Dulu ya, jujurly kalau kata anak-anak sekarang ya, honestly, itu kalau awal kita terinfeksi HIV, dinyatakan HIV positif tuh kayaknya tuh akhir dari segalanya, ya nggak sih? Kayak Terus udah mau kiamat ya. betul. Oh, ini yang namanya jam dinding berhenti berdetak gitu, seolah-olah seperti itu. Terus udah gitu juga merasa bahwa aduh kayaknya nggak bakalan lama lagi nih hidup. Tapi setelah hari demi hari bisa dilalui, saya minum obat ARV, banyaknya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang semakin lama semakin berkembang. Di situ saya merasa kayaknya saya sama aja ya dengan yang lain gitu ya. Bedanya cuma setiap hari saya minum obat ARV kok. Dan ternyata alhamdulillahnya saya bisa melihat anak saya pakai baju TK, SD, SMP, dan sekarang udah SMA. Bentar lagi lulus tahun depan, Masya Allah. Dan doain semoga saya juga bisa melihat anak-anak saya itu menggunakan toga nantinya, dan juga gaun pernikahan. Aduh, insya Allah deh pasti. Oke, kita doakan bersama ya Bapak Ibu hadirin semua ya. Oke, berarti kan di situ banyak sekali ya yang udah dilalui, dan pokoknya yang penting demi anak. Demi anak. Kalau udah jadi orang tua tuh pasti begitu. Semuanya pikiran tentang anak. Tentang anak. Namun kita balik lagi ke Hari AIDS Dunia tahun ini. Ini kan dari dulunya nih bergerak bersama komunitas Akhiri AIDS 2030. Betul. Nah, menurut Kak Hagus selama 17 tahun, bagaimana sih peran komunitas itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan kakak sampai saat ini? Oh, sangat-sangat berpengaruh. Saya punya sebuah pengalaman ya, di mana saya terinfeksi tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 itu saya sangat menutup diri. Ada beberapa dulu teman-teman komunitas yang mengajak untuk seperti kita tuh punya yang namanya kelompok dukungan sebaya, tapi dulu saya suka diundang juga untuk datang ke support group. Tapi kalau kita bicara 17 tahun yang lalu, bicara soal ODIF, ODHA, itu bentuknya sama semua, dan itu membuat saya stres. Karena kan dulu kan pengobatan tidak seperti sekarang ya, gitu, mudah kita akses, mudah kita dapatkan, dan banyak sekali sekarang itu rumah sakit, puskesmas ya. Kalau dulu itu ARV masih terbatas kayak gitu ya, jadi masuk ke fase AIDS dulu baru bisa terapi obat ARV dan yang lain-lain. Jadi begitu saya datang ke dalam suatu komunitas, itu membuat saya stres. Tapi luar biasanya di tahun 2010, dan saya tidak meminum obat ya, tapi belum disarankan untuk terapi obat ARV itu dari tahun 2006 sampai 2010, dan di saat 2010 saya mengalami drop, ya justru yang menyemangati saya datang berame-rame gitu ya untuk menyemangati saya. Kalau bisa mereka bawa pom-pom kali ya gitu kan, cheerleaders gitu kan, ya ampun ayo Hages, ya ampun lu baru diare juga gitu kan. Gue nih ya dulu tuh
sampai udah kena toksoplasma 3 bulan koma dan segala macem. Aduh, kalau lu tuh cuma mencret-mencret doang bang, gampang katanya gitu. Apa iya, saya pikir gitu. Dan justru di situ saya merasa semangat sekali ya membuat afirmasinya cukup sangat positif. Dan saya rasa ini sangat cukup berpengaruh teman-teman komunitas itu untuk dapat membangkitkan, memotivasi lagi teman-teman yang terutama untuk mereka yang baru terinfeksi, baru mau minum obat terapi, obat ARV gitu. Karena mereka itu sebagai role model gitu untuk teman-teman ODIF yang baru. Seperti itu. Jadi dan saya lihat juga pergerakan-pergerakannya seperti jaringan nasional sekarang di Indonesia ini udah banyak banget ya, ada IPI, ada OPSI, ada PKNI dan yang lain-lain itu bergerak di isunya masing-masing bicara soal HIV dan luar biasa sih sebagai saksi hidup saya melihat pergerakannya mereka gitu. Oke, luar biasa buat komunitas yang sampai saat ini udah banyak sekali ya. Banyak banget. Oke, meskipun udah banyak banget, kiranya nih apa nih yang masih perlu untuk dikembangkan atau mungkin untuk perlu ditingkatkan lagi nih Kak untuk komunitas yang ada saat ini? Ya, kalau untuk karena kan kita kan yaitu tadi ya, ilmu teknologi semakin berkembang gitu, jadi motivasi-motivasi yang terbaru ya, jadi lebih banyak inovasi maksudku. Jadi inovasi-inovasi yang lebih terbarukan terus. Kalau aku sih lihatnya sekarang ini teman-teman di LSM, teman-teman komunitas semua tuh udah sangat mengikuti perkembangan zaman ya gitu. Dari zamannya dulu kita nggak susah banget cari akses informasi dan yang lain-lain. Kalau sekarang tuh udah gampang banget gitu. Kita mau nge-googling, kita mau lihat di Instagram dan yang lain-lain terkait dengan informasi ya. Itu sudah cukup gitu. Dan untuk program-programnya sendiri pun juga sekarang udah banyak banget dan itu luar biasa sih gitu. Ya, betul sekali, apalagi saya sedikit teringat nih Kak, ketika di Puskesmas itu biasanya ada teman-teman dari LSM yang standby setiap harinya. Itu akan standby untuk menjemput bola ataupun akan mendampingi untuk yang entah itu kasus baru atau mungkin pasien lama itu sendiri. Betul. Gitu. Dan belum lama ini saya juga bersama teman-teman psikolog lainnya itu membantu dan memberikan dukungan kepada beberapa LSM, memberikan apa ya istilahnya kalau kita menyebutnya bukan pelatihan, kayak sharing tentang regulasi emosi. Oh oke, itu bagus banget tuh karena sekarang ini kan lagi dari mereka itu menyampaikan bahwa wah gue capek nih ketemu sama ODIF ini dikasih tahu susah banget terus kayak nolak terus kayak menganggap kita tuh apa. Iya betul. Gitu. Nah itu memang butuh banget ya, apalagi terutama untuk teman-teman pendamping ya, pendamping sebaya itu kan rata-rata memang semuanya tuh mereka itu ODIF. Udah ODIF juga harus mendampingi teman-teman ODIF yang masih denial dan lain-lain, nggak gampang sih itu. Dan manajemen emosional itu memang sangat penting kalau itu juga ketika saya bantu dan saya sharing itu ternyata kasus di lapangan luar biasa. Dan saya nggak kebayang kalau misalkan tidak ada teman-teman LSM ataupun pendamping. Betul. Makanya tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman pendamping nih. Aduh luar biasa banget ya. Luar biasa sekali. Karena mereka biasa di luar bang. Oh biasa di luar. Iya ya kalau di dalam terus jemput ya ketemu. Oke. Nah terus sekarang kan udah 2023 nih. 7 tahun lagi target kita untuk akhiri AIDS. Menurut Kak Hages nih, apa aja nih tantangan ataupun masalah yang sekiranya bisa menjadi hambatan dalam menciptakan generasi bebas stigma dan diskriminasi di masyarakat? PR-nya sih masih banyak ya gitu, tapi ya perlahan sih mudah-mudahan walaupun Indonesia ini masih rapotnya merah, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita terus bergerak bersama dengan komunitas, mudah-mudahan ini juga akan jauh lebih baik lagi nanti ke depannya gitu, dimana kita bisa mengakhiri AIDS itu ada 3 goals di situ, 3-0, yaitu 0 diskriminasi, tidak ada lagi kematian baru dan juga tidak ada lagi infeksi baru. Tapi pastinya kan ini butuh effort ya gitu, yang benar-benar tidak hanya komunitas yang bergerak, tapi ya itu tadi harus semua sektor juga ikut bergerak gitu, karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Seperti ibaratnya itu kita tuh seperti sapu lidi ya gitu, kalau mau membersihkan kotoran itu kalau cuma lidinya cuma satu batang kan nggak bakalan bisa betul, tapi semuanya gitu mudah-mudahan program Pentaholik ya semua juga bisa berjalan gitu, dari stakeholder, pemerintah, komunitas, masyarakat, pendidikan dan yang lain-lain itu semua juga bisa saling berkolaborasi ke depannya. Oke, baik, berarti semua harus kolaborasi. Dan kalau boleh izin sharing nih Kak, ketika dulu pengalaman selama 17 tahun ada nggak sih pengalaman terkena stigma diskriminasi? Wow. Dan pihak mana yang sangat berperan untuk
apa ya? Ya tadi kan kakak menyebutkan Salah banyak satunya. yang perlu untuk bahu membahu. Nah, kiranya pada saat kondisi kakak waktu itu, kiranya pihak mana yang membantu? Kalau pihak banyak sih alhamdulillah yang ngebantu ya. Kalau bicara soal stigma diskriminasi saya itu sudah dapat dari mana-mana. Kalau kita bicara 17 tahun yang lalu mungkin edukasinya tidak seperti sekarang ya, penerimaannya juga tidak seperti sekarang. Dulu masih ada stigma ya di layanan gitu ya, di diskriminasi pun juga ada, sampai pernah saya ditanya gitu kan, biasa mangkal di mana? Tarifnya berapa? Oh my god. Kayak gitu. Jadi terus udah gitu dari lingkungan juga aku pernah didiskriminasi juga sama teman kecil yang dimana saya pikir dia teman, dia sahabat saya 20 tahun, tapi ternyata dialah yang menyampaikan sampai satu kompleks semuanya tahu. Terus udah gitu juga dari lingkungan rumah, keluarga, itu pun juga saya pernah sempat tidak boleh menggendong anak saya terlalu lama karena ketakutan keluarga saya itu nanti anak saya ikut terinfeksi HIV, and then juga semua alat makan, terus udah gitu kamar mandi itu juga dipisahin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Yang saya bisa perbuat adalah saya membawa leaflet, buku kecil, seri buku kecil, apapun yang ada di rumah sakit saya bawa. Karena dulu kita nggak bisa cari informasi lewat jempol kayak sekarang ya gitu. Jadi semuanya saya bawa ke rumah dan alhamdulillahnya kebetulan keluarga saya suka baca. Jadi mereka baca literasinya seperti apa, bagaimana cara penanggulangannya, penanganannya, pencegahannya. Ternyata mereka lihat, oh tidak seseram itu, gitu. Dan akhirnya dari situ saya percaya bahwa yang namanya stigma itu lahir dari ketidaktahuan. Makanya kita butuh yang namanya informasi, edukasi itu penting banget karena itu adalah senjata buat kita melawan stigma dan diskriminasi itu. Tanpa adanya edukasi, tanpa adanya informasi yang tepat, ini akan terus masih akan ada yang namanya stigma itu, gitu. Jadi keluarga itu yang paling utama sih, karena keluarga adalah rumah terindah ya, harusnya ternyaman ya buat teman-teman adik. Betul banget gitu. Nah dari ketika mereka berubah, mereka tahu informasinya dan mereka bisa menerima saya, itu sangat luar biasa, membuat imun saya tuh jadi naik gitu ya. Saya jadi bahagia bisa makan bareng lagi sama mereka, dan juga dari dari lingkungan sekitar juga seperti itu, alhamdulillahnya gitu. Oke, berarti kalau yang setangkap nih awal mulanya keluarga tuh nggak tahu ya? Nggak tahu. Atau mungkin istilah anak-anak sekarang tuh clueless. Yes. Clueless, terus nih gue punya leaflet, gue punya ini, kasih nih. Makan deh tuh ya, lu baca banyak-banyak. Udah kenyang, gue udah kenyang di stigma, capek gue. Iya betul. Oh jadi paham ya. Akhirnya jadi paham, alhamdulillah. Oke, dan itu jadi malah jadi keluarga jadi mood booster sendiri. Iya betul, itu akan jadi mood booster buat kita semua ketika kita beda banget. Kalau kita cuma ditanya, hai guys apa kabar? Tapi ketika kita disentuh, dipeluk, disayang, ya dicium, itu beda banget. Pastikan boosternya ya, imun boosternya tuh akan jauh lebih meningkat. Bener gak sih? Beda kan ketika cuma, hey guys apa kabar? Atau hai guys apa kabar? Gitu, disentuh bahu saya, itu akan meningkatkan imun booster. Gitu ya, akan menaikkan imun saya gitu. Dan inilah yang perlu kita sama-sama lakukan pada teman-teman ODIF semua. Seperti yang teman-teman sudah tahu kan bahwa HIV itu tidak menular melalui kontak sosial. So yuk kita sama-sama gitu, kita rangkul teman-teman ODIF semuanya gitu. Oke, rangkul. Dan tadi berarti kalau istilah anak sekarang body language atau bahasa cinta apa ya? Love language. Betul. Kalau misalkan Kak Agus berarti lebih ke sentuhan. Iya, physical touch. Physical touch mungkin ada lagi bahasanya. yang afirmasi positif. Iya, betul. Ada lagi yang lain. Jadi perlu ketahui juga apa yang sekiranya cocok untuk teman-teman ODIF. Betul banget. Nah, kalau menurut Kakak nih di tahun 2023 kan udah mau berakhir nih. Ya. Sebelum masuk ke tahun baru, apa nih harapan buat teman-teman di luar sana terkait dengan kondisi yang ada saat ini? Terus apa nih yang masih bisa kita lakukan untuk mencapai akhir AIDS 2030? Ya, saya berharap semua yang ada di sini, yang hadir di sini semuanya, kita menuju 2030 itu sama-sama menjadi bagian dari sejarah. Seandainya memang di tahun 2030 itu kita sudah mencapai ending AIDS, gitu. Semua kita yang hadir di sini akan mendapatkan
apresiasi yang sangat besar, terutama dari teman-teman ODIF. Terima kasih banyak untuk selalu hadir bersama dengan kami, selalu ada buat kami, selalu merangkul kami, selalu berjuang bersama-sama. Dan saya rasa 2030 ya gitu targetnya, tapi masih kita bicara tahun depan itu kita harus melakukan sesuatu lagi, dan sesuatu lagi. Itu tidak boleh berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua terus bergerak bersama dan memperlakukan sekali lagi teman-teman ODIF itu secara setara. Oke, give applause buat Kak Hagas. Bapak terima Ibu kasih. semua luar biasa. Kita intinya harus memperlakukan semua dengan setara. Setara, betul. Kalau istilah di psikologi itu individual differences. Iya, betul Jadi banget. dengan perbedaan itu pun kita juga memahami ada keunikan masing-masing dan kita harus Yes. ada penerimaan juga satu sama lain. Iya dong, abang. Oke, Oke. mungkin gitu ya untuk hari ini ya. Siap. Terima kasih atas testimoni dan Sama-sama, sharing-sharingnya. sama-sama. Kak Hagas, semoga bisa bermanfaat dan buat Bapak Ibu, rekan-rekan atau mungkin yang ada di Instagram. Tadi kan mana ya kamera buat Instagram ya? Mana ya? Jadi ada live Instagram juga nih. Oh, Di ada ya. Akunnya KPAP di Oh, Jakarta. Jadi oke, diharapkan oke. untuk yang hadir melalui sosial media juga bisa mendapatkan pelajaran dari Betul. pertemuan kita kali ini. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya yang aku Iya. sampaikan hari ini ya. Pastinya bermanfaat, tadi banyak banget insight kayak wah ini saya nggak pikir, wah iya bener juga nih, wah nggak. Ini cuma jempol. Jempol. Sujud semua. Siap, alhamdulillah. Oke, Oke. begitu ya untuk hari ini. Terima kasih banyak Kak Hagas. atas Sama-sama. sharing-sharingnya. Siap. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Kak Hagas. Terima kasih.